Di video ini gue mau mulai dari satu hal yang sering banget bikin gue heran. Kalian pasti udah pada tahu kalau Indonesia ini mayoritasnya adalah umat muslim. Bahkan bisa dibilang negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Nah itu udah pasti dan kita semua mengakui kok. Karena ya mayoritas di sini bukan mayoritas kecil bos, tapi mayoritas gede. Nah di negara ini juga kalian bisa ngeliat banyaknya masjid di mana-mana, pengajian bisa tiap hari, konten dakwah berseliweran di semua media, dan kutipan ayat rohani bisa kalian jadiin pesan moral buat nambahin semangat hidup atau bikin hati nyaman. Tapi realitanya, kalian bisa lihat sendiri dengan jelas, korupsi masih jalan kayak bisnis keluarga. Soalnya tiap hari, pas lihat berita selalu yang muncul itu, koruptor dengan wajahnya yang beda. Padahal polanya ya tetap sama-sama maling duit rakyat. Dan ini udah jadi masalah dari zaman dulu sampai sekarang. Belum lagi soal kejahatan dalam bentuk apapun juga masih ada. Contohnya pelecehan seksual juga masih kejadian di tempat umum, di sekolah, bahkan di pesantren. Bayangin bos, di pesantren, tempat di mana orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu, tapi justru yang didapat malah perusakan moral. Nah yang ngelakuin ya rata-ratanya juga orang yang tampangnya alim. Walaupun alim-alim gitu, jangan salah, mereka itu jago tipu daya bos. Tapi ya di sini gue juga nggak ngejudge semua pesantren. Kalian tinggal cari-cari sendiri aja updatean beritanya. Karena ya secara jejak digital itu nggak bakal hilang kok. Selain itu, ada juga masalah kemiskinan yang belum sepenuhnya diatasi sampai sekarang. Apalagi ada jargon murahan di mana orang miskin masih dipaksa buat sabar dan yang kaya malah makin jumawa. Hasilnya yang kaya malah bisa pamer flexing sana-sini. Terus di tengah kondisi yang kayak gini, kenapa selalu ada suara kecil yang muncul dengan pedenya bilang kayak gini? Sebenarnya solusinya itu simple. Jadikan Indonesia ini negara Islam, pastinya bakalan beres semua. Nah di titik inilah gue mau ngajak kalian buat mikir pelan-pelan. Bukan pakai emosi, tapi pakai otak. Bukan pakai asumsi, tapi pakai data. Karena kalimat itu tadi, itu sering dijual kayak obat ajaib. Seolah-olah kalau ideologi negara ini diganti sekarang, semua penyakit sosial itu langsung pada sembuh semua. Koruptor pada insaf, penjahat pada kapok, dan semua pejabat jadi pada takut dosa, yang akhirnya rakyat bisa hidup dengan damai. Wow, sungguh mengagumkan sekali ya, bener nggak? Tapi gini ya, masalahnya itu cuma mitos bos. Dan mitos ini udah lama banget dipelihara. Sebenarnya ide buat bikin negara Indonesia ini jadi negara agama itu bukanlah barang baru, bukan juga berita kemarin sore. Karena dari awal kemerdekaan, ide ini udah ada. Dan salah satu nama sebagai pendiri dari gagasan negara Islam Indonesia ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Nah di sini kalian jangan pikir kalau orang ini adalah tokoh fiktif. Bukan, dia asli nyata bos. Dia punya pengikut dan pernah bilang mau mendirikan negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII. Bagi dia, Republik Indonesia itu nggak sah secara agama. Ditambah lagi dengan beraninya dia bilang Pancasila dan negara itu dianggap cacat dari lahir. Ngeri juga nih orang. Dan di saat itu dia ngasih satu solusi, yaitu mengganti semuanya berdasarkan hukum syariah. Oh ya, tujuan awal NII waktu itu jelas banget. Bukan sekedar janji buat bikin negara ini lebih religius, tapi juga akan mengubah total bentuk negara dan seisinya. Dimana dari negara yang tadinya majemuk jadi negara agama dengan satu ideologi aja. Ditambah lagi, hukum negara yang bakalan diganti dengan hukum syariat, terus Al-Quran dan hadis juga bakalan dijadiin sumber hukum tertinggi di negara ini yang akhirnya memungkinkan ideologi lain bisa dianggap sesat. Nah kalau udah kayak gini, ini bukan lagi di ranah soal ibadah, tapi soal kekuasaan, soal siapa yang berhak mengatur hidup orang lain atas nama Tuhannya. Dan penting buat dicatat, ide ini nggak cuma datang dari beliau, karena di era awal kemerdekaan, ada juga tokoh politik Islam yang mendukung ideologi negara berubah menjadi ideologi agama, dan dia adalah Muhammad Natsir. Beliau dikenal sebagai tokoh pemikir Islam, pendidik, politisi, dan negarawan. Tapi ini poin penting yang sering banget dipelintir. Pandangan itu bukanlah sepenuhnya suara dari mayoritas muslim. Bahkan di kalangan muslim sendiri waktu itu aja, nggak semuanya setuju sama ide ini. Dan akhirnya ide negara Islam itu kalah bukan karena lemah, tapi karena para pendiri bangsa ini udah sadar satu hal. Negara Indonesia terlalu majemuk buat dipaksa jadi negara dengan satu ideologi agama. Makanya sehari setelah proklamasi, lewat sidang PPKI, para pendiri bangsa akhirnya mengganti 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sebelumnya berbunyi kayak gini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah 7 kata ini kemudian dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari proses ini, lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang sebagai dasar negara Indonesia. Oh ya, faktanya penghapusan ini sebenarnya bukan karena para pendiri bangsa anti sama Islam. Bukan bos, tapi karena mereka lagi berusaha nyelamatin persatuan negara yang baru aja lahir. Tokoh-tokoh kayak Muhammad Hatta dan yang lainnya juga paham sama satu hal. Kalau negara ini dipaksain jadi negara agama, potensi konfliknya bakalan gede dan itu belum tentu bisa berhenti. Nah asal kalian tahu, dari awal Republik ini berdiri, Indonesia itu lahir karena hasil kompromi dari orang-orang yang sadar bos, bukan dari orang-orang mabuk atau hasil dari perang ideologi. Jadi jangan dipelintir seenak jidat.
Tapi aneh aja, nggak tahu kenapa mitos itu muncul lagi. Walaupun dengan wajah baru, gaya baru, tapi tetap sama aja, masih pakai logika lama. Sekarang kita lanjut ke titik yang lebih sensitif dengan pertanyaan yang kayak gini. Kalau Indonesia jadi negara Islam, apakah otomatis negara ini bakalan jadi negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih damai? Nah, jawaban pendeknya, nggak juga. Emangnya siapa yang bakalan ngejamin? Tapi kalau mau jawaban panjangnya, mari kita coba bongkar satu persatu. Banyak yang percaya kalau hukum Tuhan diterapkan, keadilan pasti setara, negara pasti maju, dan rakyat pasti sejahtera. Karena katanya, hukum Tuhan itu lebih sempurna daripada hukum buatan manusia. Oke lah, kalimat ini emang kedengarannya dalam banget. Tapi kalau dipikir-pikir dikit aja, sebenarnya ada logika yang bolong di situ. Hukum Tuhan itu idealnya di tulisan, tapi begitu turun ke dunia nyata, dia nggak pernah berdiri sendiri. Karena selalu ada manusia yang bisa nerjemahin, manusia yang nerapin, atau manusia yang mutusin. Dan manusia itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah steril dari kepentingan, apapun kepentingan itu. Gak ada manusia yang suci kecuali bayi yang baru lahir. Karena pada dasarnya, manusia itu kadang bisa aja punya sifat serakah, licik, dan haus akan kekuasaan. Mau dia pakai jubah sekalipun, gak ada jaminan orang yang teriak syariat itu otomatis bakalan bermoral, otomatis takut dosa. Kalian bayangin aja, kalau moral manusia bisa dijamin cuma dari label agama dan dosa bisa hilang karena ada jaminan, kayaknya penjara nggak bakalan penuh sama orang-orang yang beragama deh bos. Karena realitanya, banyak yang maling duit rakyat itu rajin banget ibadahnya. Banyak kan? Banyak. Banyak juga predator seksual yang juga pinter banget ceramahnya, banyak juga. Dan banyak juga penipu yang pakai ayat yang cuma buat nutupin kebusukan dia sendiri. Jadi jangan lagi kepedean pas dikasih fakta yang kayak gini. Terus ada klaim lagi yang katanya negara agama itu pasti damai. Di sini gue bukannya mau menjelek-jelekan, tapi sekarang coba deh, mari kita buka mata lebar-lebar selebar dunia, bukan selebar daun kelor. Karena ada beberapa contoh negara yang bisa kita lihat sendiri. Yang pertama, Iran. Iran itu adalah negara berideologi agama secara resmi. Di sana syariat dijadikan dasar hukum utama negara, ditambah lagi dengan banyaknya ulama di sana yang punya kekuasaan di politik. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Ekonomi mereka babak belur, mata uang mereka anjlok, bahkan sampai nggak dihargai sama dolar. Bayangin aja, bisa-bisanya sampai nol bos. Terus ditambah lagi, negara ini lagi kena sanksi internasional, kritik di sana dibungkam, dan banyak orang-orangnya yang pada kabur ke luar negeri. Dan ini baru satu contoh. Contoh yang kedua ada Pakistan. Negara ini punya identitas agama yang kuat juga bos. Tapi coba lihat, korupsi tetap gila-gilaan, pemerintah di sana juga masih belum stabil, apalagi ditambah dengan adanya konflik internal yang belum kelar-kelar. Terus kalau negara Sudan, jangan ditanya, Afghanistan lebih parah lagi bos. Karena masing-masing negara ini emang benar negara agama, tapi rakyatnya justru hidup dalam krisis kemanusiaan. Dan semua negara yang udah disebutkan tadi adalah negara dengan ideologi agama semua bos. Jadi damainya dari mana coba? Nah untuk itu perbandingannya sekarang, mari kita coba bandingin sama negara yang gak ngurusin agama di dalamnya, kayak Singapura, Jepang, Korea Selatan, atau Taiwan. Mereka gak pakai ideologi agama atau gak menyebut dirinya sebagai negara agama. Tapi fakta di lapangan, negara-negara ini justru kuat di pendidikan, teknologi, hukum, dan sistem pemerintahnya. Mereka gak sibuk tuh ngurusin iman orang, karena yang mereka fokusin itu cuma sistem. Ketika sistem mereka jalan, rakyatnya juga otomatis bakalan ikut sejahtera. Dan ini bukan soal barat atau timur, tapi ini soal tata kelola negara yang diurus secara benar sama orang yang waras. Dan juga jangan bilang itu karena mereka nggak islami. Nah alasan ini mah cuma karena lo yang males mikir aja bos. Karena fakta menunjukkan nggak ada korelasi otomatis antara negara agama dan kemajuan. Tapi yang ada korelasinya itu antara institusi yang kuat dan kesejahteraan, antara hukum yang ditegakkan dan keadilan, antara pendidikan yang kritis dan kemajuan. Tapi tetap aja mitos ini masih dipelihara karena satu hal, yaitu karena gampang untuk dijual. Jualan ideologi agama itu laku keras bos. Tinggal kita bungkus pakai ayat, tambahin emosi, terus kasih musuh dalam pikiran kita, dan boom, pengikutnya bakalan banyak yang datang. Padahal yang diuji itu cuma ilusi. Negara seolah-olah digambarkan kayak pribadi yang suci. Padahal negara itu cuma alat buatan manusia. Dan alat sebaik apapun, kalau dipegang sama orang yang serakah, ya hasilnya tetap bakalan rusak. Nah masalah di Indonesia hari ini, itu tuh bukan karena kurangnya lantunan ayat yang didoakan, tapi karena kurangnya di sistem yang jalan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, kurangnya keberanian buat ngelawan feudalisme, dan kurangnya di pendidikan yang ngajarin buat mikir kritis. Tapi ya semua itu ditutupin sama narasi simpel. Ya tinggal ganti aja sih Pancasila sama syariat, kan udah beres. Nah jujur aja ya, di sini kita jangan terlalu naif bos. Indonesia itu dari awal nggak lahir sebagai negara agama. Dari awal nih, awalnya negara ini dibangun di atas kenyataan bahwa kita semua ini adalah beda-beda. Soekarno dan para pendiri bangsa udah sadar kalau negara dipaksa pakai satu agama atau satu ideologi, udah pasti yang lain otomatis bakalan tersingkir. Makanya di sini Pancasila itu bukan hasil kompromi sepihak, tapi hasil kesepakatan cerdas dari para tokoh pendiri bangsa ini. Jadinya kita ini janganlah cari pola pikir yang instan doang, pola pikir yang pengen jalan cepat ke surga tanpa mau ngurusin urusan dunia.
Dan dari semua ini, ada satu bahaya yang paling besar yang sering disepelekan banyak orang, yaitu soal kritik. Dalam negara agama, kritikan terhadap agama seringkali bakalan dianggap penistaan, apalagi kritik terhadap ulama bakalan dianggap penghinaan. Nah, yang jadi pertanyaannya, terus nantinya siapa dong yang boleh mengkritik kalau kayak gitu? Siapakah yang menentukan batas antara kritik atau dosa? Apakah itu negara, ulama, atau penguasa yang ngakunya utusan dari Tuhan langsung? Padahal sejarah udah nunjukin satu hal, kekuasaan atas nama Tuhan itu adalah kekuasaan yang paling sulit untuk dikritik. Karena begitu lo kritik, lo nggak cuma dilawan secara politik, tapi juga dimatikan secara moral. Dan sakitnya, lo akan dianggap musuh. Di sini, di bagian ini, gue belum ngomong soal yang lainnya. Tapi satu hal yang perlu lo pegang dari sekarang, ide mengubah Indonesia menjadi negara Islam sebagai solusi instan itu bukan solusi yang benar. Itu mitos yang kelihatannya indah, tapi rapuh kalau disentuh fakta. Dan selama mitos ini terus dipercaya, kita bakalan muter-muter di lingkaran yang sama. Ribut soal simbol, tapi lupa ngebangun sistem. Ngomel-ngomel soal moral, tapi tutup mata sama kebobrokan. Oh ya, segmen ini belum selesai, ini baru pemanasan. Nah, di segmen selanjutnya, gue bakal ajak kalian buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi kalau negara ini dipaksa pakai ideologi agama. Jadi, tonton terus aja dulu ya. Sekarang kita masuk ke realitanya, dan realita pertama yang harus lo terima, suka atau enggak, yaitu Islam itu bukan satu suara. Ini poin paling mendasar tapi mungkin sering dilupain. Jadi gini ya, kalian harus bisa pahami, kalau Islam itu luas bos, pemahamannya banyak, prakteknya beda-beda, dan cara beragamanya juga nggak seragam. Ada Islam moderat, konservatif, tradisional, dan mungkin masih ada lagi yang lainnya. Di Indonesia aja, dari Aceh sampai Papua, cara orang muslim hidup dan beragama di sini itu tuh beda-beda. Nah sekarang, gue mau tanya sama kalian pakai nada lembut. Kalau negara ini dijadikan negara Islam, Islam versi siapa yang bakalan dipakai? Dan jujur aja, sebenarnya pertanyaan ini kelihatan begitu simpel, tapi jawabannya nggak pernah sesederhana itu. Karena begitu negara turun tangan, nentuin cuma Islam ini yang paling benar, disitulah negara otomatis milih satu pemahaman, dan otomatis juga yang lainnya bakalan ditinggalin. Nah, disitulah konflik dimulai. Bukan konflik kecil, tapi konflik ideologis yang nyentuh iman banyak orang. Asal kalian tahu, ini bukan soal selera musik atau genre komedi, tapi ini soal keyakinan hidup. Dan ketika keyakinan hidup dipaksa seragam lewat kekuasaan, gesekan itu kemungkinan bakalan ada. Jadi kalian boleh percaya atau enggak, silakan. Nah terus kalian mungkin sering dengar orang bilang gini, tenang aja kita pakai Islam yang moderat. Nah masalahnya, siapa yang bisa nentuin itu? Terus moderat versi siapa? Karena begitu di titik ini, agama nggak lagi berdiri sebagai keyakinan personal, tapi jadi alat kekuasaan. Dan kekuasaan itu pastinya selalu diperebutkan. Dari situ sekarang kita geser ke organisasi. Kalian udah pada tahu pastinya kalau Indonesia itu adalah negara yang paling unik. Di negara ini yang namanya ormas Islam itu ada banyak, gak cuma satu ormas saja. Contohnya ada NU, Muhammadiyah, atau FPI, HTI sebelum mereka dibubarin, dan berbagai varian lainnya. Semua ini sama-sama berangkat dari Islam, sama-sama punya ustadz, kiai, ulama, atau petinggi lainnya. Tapi visi sosial dan politik mereka nggak bisa disamain, alias beda-beda. Nah, kalau negara Indonesia ini berubah menjadi negara Islam, lo pikir mereka bakal duduk manis satu meja? Jangan naif, bos. Yang terjadi justru perebutan kekuasaan, saling berebut, siapa sih yang paling Islami, siapa sih yang paling benar buat ngomong atas nama Tuhannya, atau siapa juga yang paling berhak buat nentuin hukum negara. Dan begitu agama masuk ke arena kekuasaan itu, yang diperebutkan bukan cuma kebenaran, tapi jabatan dan pengaruh. Kalau kalian pikir ini fitnah, salah besar bos. Ini bukan fitnah, ini permainan politik klasik. Mau dibungkus agama, ideologi, atau moral, ujung-ujungnya juga akan sama, yaitu akan ada perebutan kekuasaan. Lo bisa lihat contoh nyatanya di luar sana. Iran lagi-lagi jadi cermin dari contoh ini. Di sana, ulama nggak satu suara. Ada yang keras, ada juga yang lembut. Dan konflik internal di sana itu nyata. Pakistan juga sama aja, kelompok Sunni dan Syiah masih sama-sama tegang. Kalau pemahamannya beda, dampaknya bisa mengerikan. Jadi jangan keburu percaya dongeng bahwa satu agama otomatis bikin satu suara. Dan sekarang coba kita tarik ke Indonesia. Selama ini aja, tanpa negara Islam berdiri, konflik tentang satu pemahaman aja udah sering muncul, di mana masih ada debat soal mana yang halal, mana yang haram, kafir, sesat, dan itu masih ramai terus tiap musiman. Nah sekarang coba kalian bayangin, kalau negara ini nantinya udah bilang kayak gini, cuma pemahaman ini yang resmi dan berlaku. Lah terus, yang lainnya mau diapain? Emangnya mau dibungkam atau dibilang melawan negara? Jadi mau digimanain coba? Makanya disitulah iman berubah jadi perkara hukum. Dan itu ngeri bos. Terus pertanyaannya balik lagi, emangnya lo mau hidup di negara yang kayak gitu? Dan menurut kalian, apakah masalahnya udah selesai? Belum bos. Karena begitu negara ngakuin satu pemahaman sebagai dasar hukum, ormas dan elit agama otomatis akan naik kelas. Dari santri bisa jadi aktor politik, dari guru agama jadi penguasa, dari kiai ataupun habib juga bisa jadi pengambil keputusan penting. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling alim di situ, tapi siapa yang paling dekat sama penguasa. Makanya bisa kalian nilai di titik ini, agama udah mulai kehilangan fungsi moralnya dan berubah jadi alat politik. Dan sejarah selalu kejam ke agama yang dijadiin alat negara. Lihat aja faktanya di lapangan.
Terus lo tahu nggak kenapa ini bisa dibilang sangat bahaya? Karena kritik bakalan jadi barang mahal. Biasanya kalau ulama lagi ceramah, lo masih bisa beda pendapat, masih bisa dikritik. Tapi kalau ulama pegang kekuasaan negara, kritikan ke dia bisa-bisa dilemparin ke dosa karena dianggap melawan agama. Beda pendapat juga bisa dipelintir jadi penistaan, dan pelan-pelan ruang diskusi bisa otomatis mati. Dimana dari situ orang jadi takut ngomong, takut salah, takut dosa, takut dipenjara. Dan jangan lupa satu hal penting ini, manusia yang sama-sama manusia itu gak akan bisa berubah cuma karena sistemnya ganti. Manusia tetaplah manusia, dimana ustadz walaupun derajatnya ustadz, tetap aja dia itu manusia. Kiai juga manusia, para ulama juga manusia. Mereka punya nafsu, punya ambisi, punya kelemahan. Ada yang tulus, ada juga yang oportunis. Ada yang jujur, ada juga yang parah. Dan inilah faktanya, bukan hinaan ataupun untuk merendahkan. Jadi ketika ada yang bilang kalau ulama yang mimpin itu pasti bersih, atau juga kalau diisi sama santri pasti maju, nah itu bukan bentuk dari optimis bos, melainkan itu narasi kebodohan yang dibungkus iman. Ya karena lo bisa lihat sendiri, banyak kasus yang udah kejadian di mana-mana. Ada oknum ustadz yang nipu jemaahnya, oknum kiai yang manfaatin umatnya, dan juga ada oknum tokoh agama yang malah terlibat pelecehan seksual. Jadi semuanya udah lengkap. Dan ini terjadi bahkan tanpa mereka belum pegang kekuasaan. Nah sekarang coba kalian bayangin kalau mereka punya kekuasaan hukum dan politik. Siapa coba yang bakalan berani nyentuh? Siapa yang bakalan berani ngusut? Dan siapa yang nantinya bakalan berani ngelawan tanpa dicap musuh agama? Jadi silakan kalian jawab di komentar. Dan karena itulah di titik ini harusnya lo mulai ngerasa nggak nyaman. Dan emang itu tujuannya. Karena realita itu nggak selalu enak. Dan ini bukan fitnahan. Kalau kalian bisa jeli, semuanya udah ada di lapangan. Dan kalian tinggal menganalisa bagaimana jika Indonesia berubah menjadi negara dengan satu ideologi agama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling sering dijual pakai janji palsu. Katanya kalau negara Indonesia berubah menjadi negara Islam, korupsi bakal lenyap, kejahatan udah nggak ada lagi, kemiskinan bakalan beres, pengangguran turun, dan intoleransi bakalan hilang. Gokil nggak sih bos? Kedengarannya emang manis banget ya, kayak gula. Tapi jujur aja, ini logika bocah yang males mikir. Masalah manusia-manusia ini gak akan pernah selesai cuma karena negara ganti ideologi. Yang bermasalahkan manusianya, bener nggak? Dan kalau lo mau bukti, tinggal lihat aja. Negara-negara yang ngakunya berbasis agama di dunia, itu udah ada semua. Dari Iran, Pakistan, Sudan, gimana masalah korupsi di sana masih ada, bahkan sistemik. Belum lagi di Pakistan, indeks persepsi korupsinya jeblok bertahun-tahun. Nah kalau di Iran, elit agama dan militernya pegang ekonomi lewat jaringan bisnis semi negara yang susah disentuh hukum. Jadi misalkan ada orang yang bilang kalau syariat udah ditegakkan, orang gak bakalan berani buat korupsi lagi. Dan jujur aja, gue cuma bisa bilang itu asumsi naif. Karena gini ya, secara orang korup itu bukan karena mereka kurang dibacain ayat, tapi karena peluangnya ada dan hukum bisa dibeli. Kejahatan juga sama aja. Negara agama nggak otomatis bikin orang jadi malaikat. Pencurian, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya, semuanya itu bakalan tetap kejadian. Bahkan kadang lebih parah karena ditutupin atas nama moral. Nah sekarang kita bisa tes kok. Dilihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual di lingkungan agama yang justru nggak keangkat karena pelakunya dianggap tokoh suci. Korbannya disuruh diem, disuruh pasrah, dan disuruh ikhlas. Kok bisa dapat pelecehan disuruh ikhlas? Waras nggak sih? Ya kalau itu mah bukan disebut keadilan bos. Itu kejahatan yang dibungkus agama. Ada juga soal kemiskinan. Gini ya, mending jangan terlalu kebanyakan mimpi dan juga jangan kebanyakan halu. Kemiskinan itu faktornya beragam. Dari lemahnya struktur ekonomi, akses pendidikan, lapangan kerja, dan kebijakan publik. Bukan soal seberapa sering negara melantunkan bunyi-bunyian ayat tiap harinya. Terus kita lanjut lagi. Contohnya negara Sudan yang notabene negara agama, tapi rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ada juga Afghanistan, negara agama tapi ekonomi di sana bisa dibilang nyaris lumpuh. Jadi jangan jualan mimpi seolah-olah label agama bisa ngisi perut rakyat. Mana ada logika kayak gitu selain dari logika yang cuma dipakai sama orang naif. Nah sekarang kita masuk ke fenomena yang dari tadi sengaja gue tahan karena ini bisa dibilang sensitif tapi nyata di kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu jualan agama dan feodalisme. Bahkan di hari ini aja, saat Indonesia belum jadi negara Islam, kita udah bisa melihat bagaimana prakteknya di lapangan, di mana masih ada air yang katanya pembawa berkah bisa dijual mahal, garam rukiah yang katanya bisa nyembuhin segala penyakit, dan ramalan yang katanya bisa ngasih rejeki, ngasih jodoh cepet, atau yang lainnya. Dan gini ya, logikanya, kalau emang terbukti ngasih rejeki, kenapa masih ada 8 juta orang yang masih jadi pengangguran di negara ini? Nah kan tinggal beli aja garam rukiah, bener nggak? Terus kalau kita beli garam ini, bisa cepat dapat jodoh, tapi kenapa kok masih ada 71% anak muda di Indonesia yang belum ketemu sama jodohnya? Lah ini semuanya data loh. Terus ada juga jimat yang dibungkus doa sakti, yang katanya udah jomba-jampi dari gunung si A, gunung si B, atau gunung si C. Buat apa coba? Dan tentunya masalah haji dan umroh yang malah jadi ladang basah buat nipu banyak umatnya.
Nah sekarang pertanyaannya bakalan simpel. Kalau negara berbasis agama diterapkan, menurut kalian, apakah praktek yang kayak gini bakalan berkurang atau malah dilegalkan sama negara? Oh ya, jangan lupain juga tentang masalah feudalisme yang justru makin kuat di negara ini. Ya, kita balik lagi, di mana banyak oknum ustadz dianggap nggak boleh salah, banyak oknum kiai juga yang dianggap nggak boleh buat dibantah. Padahal kan mereka manusia biasa, sama kayak kita, yang bisa salah, bahkan bisa teledor kalau dikasih kuasa tanpa pengawasan. Nah sekarang lihat aja, kasus pelecehan seksual oleh tokoh agama itu nyata di negara kita. Kasus penipuan umat itu juga nyata di sini. Terus kalau dibilang masih fitnah, berarti ada mata yang masih belum bisa melek informasi, karena ini semua emang fakta di lapangan. Dan banyak yang lolos karena korban takut buat speak up. Mereka takut speak up karena takut dibilangnya fitnah. Belum lagi masyarakat yang pada tutup mata, karena ya itu tadi, kritik bakalan dianggap menghina agama. Nah terus sekarang coba kalian bayangin, kalau negara ngasih panggung ke para oknum ini, di mana kekuasaan spiritual ketemu sama kekuasaan politik. Dan itu bisa dibilang kombinasi paling bahaya dalam sejarah manusia, bos. Ngeri kan? Oh ya, pembahasan ini belum selesai, karena sekarang kita mau ngomongin soal bagaimana nasib dari kalangan minoritas atau non-muslim. Dan ini isu paling sering dihindari dengan jawaban yang belum pasti. Kalau Indonesia jadi negara Islam, apa yang bakalan terjadi sama warganya yang non-muslim? Apakah KTP mereka dipaksa berubah? Apakah hak politiknya bakalan setara atau malah dibatasi? Dan bagaimana posisi buat jabatan publik? Apakah masih boleh atau udah dilarang? Nah, dari pertanyaan itu, ada banyak orang yang jawab kayak gini. Tenang, Islam itu indah kok. Tapi realita di banyak negara agama justru nunjukin hal lain. Minoritas seringkali jadi warga kelas 2. Selain itu, haknya cuma diakui setengah-setengah. Mereka emang aman asal orang-orangnya pada nurut. Tapi begitu mereka kritik, mereka bakalan langsung dipelototin. Dan ini bukan cuma soal non-muslim. Bahkan, muslim yang beda pemahaman aja bisa kena juga. Contohnya antara Syiah, Sunni, atau kelompok lain yang sering jadi korban di negara yang ngakunya berbasis agama. Jadi jangan berpikir negara agama itu cuma keras di luarnya doang. Soalnya, di dalamnya juga bisa ganas, bos. Lanjut lagi masuk ke sistem pemerintahan. Kalau negara Indonesia berubah jadi negara Islam, apakah para ulamanya bakalan otomatis jadi pemimpin? Apakah partai politiknya bakalan dibubarin? Terus pemilunya bakalan gimana? Dan kalau ulama udah pegang kekuasaan, siapa yang mau ngawasin ulama? Nah ini semua pertanyaan dasar, tapi jarang dijawab jujur. Karena begitu lo jawab jujur, bakalan kelihatan ada lubang besarnya. Dan jujur aja, demokrasi itu ribet. Tapi satu kelebihannya, jelas, ketika kekuasaan bisa diganti, kita masih bisa mengkritisi, masih bisa mengawasi. Nah seandainya kalau ulama yang pegang kekuasaan atas nama Tuhan mereka, mekanisme pengawasannya mau seperti apa coba? Apa mau lewat DPR, lewat ulama lain, atau lewat Tuhan yang langsung disuruh turun tangan? Buset, jangan ngadi-ngadi ente. Dan sebenarnya negara itu nggak bisa jalan pakai asumsi metafisik, karena negara itu butuh yang namanya sistem konkret. Di titik ini harusnya lu sadar, ini bukan soal anti agama, tapi ini soal akal sehat, soal sistem, soal keberanian buat ngaku bahwa masalah bangsa ini nggak bisa diselesaikan dengan ganti slogan doang. Di segmen terakhir ini, gue mau mulai dengan satu hal yang paling sering bikin debat sama orang, yaitu kritik ke agama itu bukan berarti benci sama agamanya. Nah ini penting banget gue tekanin dari awal, karena setiap kali topik ini muncul, selalu ada aja yang nangkepnya setengah-setengah. Dikiranya kalau lo mengkritik sebuah konsep negara agama, berarti lo itu anti Tuhan, anti iman, atau mau ngajak orang jadi ateis. Emang bodohnya nggak hilang-hilang kok, heran juga gue. Padahal yang lagi dibongkar dari tadi itu bukan soal iman orang, tapi cara kekuasaan yang pakai agama sebagai alat. Dan di titik ini kita mesti jujur, bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri. Kalau masalah utamanya itu bukan di agamanya, tapi di tangan manusia yang ngerasa dirinya wakil Tuhan. Disinilah paradok negara agama mulai kelihatan. Katanya hukum Tuhan itu pasti adil, mutlak, sempurna, dan gak bisa salah. Oke lah, kalau di level iman itu urusan keyakinan masing-masing. Tapi begitu hukum itu diturunin ke negara, siapa yang bakalan nerapin? Emangnya Tuhan langsung? Bukan bos, yang nerapin ya manusia, hakimnya manusia, penafsirnya manusia, aparatnya manusia, elit politiknya juga manusia yang punya kepentingan, punya nafsu, punya ego, bahkan punya nomor rekening. Jadi begitu hukum Tuhan masuk ke negara, yang lo hadapi bukan lagi keadilan surga, tapi pemahaman dari manusia yang dikasih stempel dia itu orang suci. Nah disitulah kritik bakalan langsung dianggap dosa. Dan ini bukan sekedar teori, tapi ini kejadian nyata di banyak negara yang ngakunya berbasis agama, di mana salah tafsir aja bisa jadi hukuman berat, dan beda pendapat aja bisa dibilang makar. Terus ada paradok lain yang bilang kalau negara agama itu pasti damai. Katanya kalau semua tunduk pada satu hukum ilahi, konflik bakalan hilang. Faktanya justru konflik internal sering kali muncul di negara yang ngakunya paling suci. Contohnya Sunni sama Syiah. Ulama yang satu ngecap halal, yang lain dibilang sesat. Ulama yang satunya dibela mati-matian, yang lainnya difitnah habis-habisan. Jadi damainya dari mana coba? Terus ada paradok juga yang bilang ulama nggak mungkin salah. Nah ini nih yang paling bahaya. Karena ketika ada satu kelompok yang dikasih status si paling suci, pengawasan ke dia otomatis langsung mati.
Padahal, realitanya kita udah berkali-kali lihat, ada banyak kasus pelecehan seksual oleh oknum tokoh agama, penipuan jemaah, bisnis bodongan, sampai elit agama yang main proyek basah bareng pejabat. Nah ini semuanya bukan fitnah, ini fakta yang berkali-kali muncul di berita. Tapi karena dibungkus jubah agama, kritiknya seringkali dibungkam. Ya kalau begini, ini mah bukan menjaga moral bos, tapi ngebunuh akal sehat. Dan paradok yang paling lucu sekaligus paling munafik adalah dimana kita sering banget menggaungkan kata anti barat, yang katanya barat itu kafir, barat itu rusak, atau barat itu bagian dari musuh kita. Tapi anehnya, hidup kita ini nggak bisa lepas dari produk barat. Sistem perbankan masih pakai punya barat, teknologi juga masih pakai punya barat, mesin, obat-obatan, internet, satelit, kendaraan, bahkan media yang dipakai buat ceramah, itu juga buatan barat loh. Tapi ternyata hidup kalian masih numpang di semua hasilnya itu, ya ini mah namanya bukan perlawanan bos, tapi bisa dibilang kemunafikan yang dipoles kebencian. Nah sekarang kita geser ke perbandingan yang sering banget kita hindari karena bikin gak nyaman. Kalian bisa bayangin Indonesia sebelum jadi negara Islam dan Indonesia setelah jadi negara Islam. Nah ini bukan buat nakut-nakutin tapi buat mikir jernih. Sekarang kita tes ombak aja. Sebelum jadi negara Islam, masalah kita sekarang ini udah sangat jelas. Seperti korupsi, hukum yang bisa dibeli, pendidikan timpang, birokrasi yang ribet, penuh suap, saling nyogok sana-sini, maling, jambret, dan masih banyak lagi. Nah setelah jadi negara Islam, apa coba yang bisa kita yakinin bakalan otomatis berubah? Apakah korupsinya langsung hilang? Apakah pejabatnya mendadak langsung jujur semua? Apakah hukum di negara ini langsung bisa adil tanpa tebang pilih lagi? Atau yang berubah malah cuma di simbol dan pasal-pasal moral yang dibuat? Jadi kita harus sadar kalau pengalaman itu bernilai penting. Kita bisa lihat pengalaman dengan melihat negara lain. Di luar sana, yang sering berubah itu justru ruang kebebasan yang makin sempit, kritik makin bahaya, dan hukum makin pilih kasih tergantung siapa yang berkuasa. Ditambah lagi, ekonomi nggak otomatis beres cuma karena label agama. Dan pendidikan juga nggak otomatis maju kalau isinya cuma doktrin bukan pemikiran kritis. Intinya, negara nggak bakalan bisa kuat cuma karena satu identitas yang dipaksain ke semua orang. Tapi negara bakalan kuat ketika sistemnya bisa jalan, pemerintahnya bisa diawasi, atau yang paling penting bisa dikritik tanpa takut dicap kafir. Dan disinilah ada benang merahnya. Kemajuan itu lahir dari sistem, bukan dari simbol agama. Lo bisa pasang label agama apapun di depan negara, tapi kalau hukumnya bisa dibeli, aparatnya korup, dan kritik dibungkam, hasilnya ya tetap sama aja. Nah di sini gue mau tekanin lagi, kalau agama itu sebenarnya emang nggak pernah salah. Tapi masalahnya, negara yang malas mikir biasanya yang sering pakai agama buat jalan pintas. Makanya solusi yang masuk akal bukan mengganti negara Indonesia menjadi negara agama, tapi memperbaiki sistem negara di dalamnya. Yang pertama, perkuat institusi hukum yang independen. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan di bawah orang yang ceramah. Kedua, pendidikan harus kritis, bukan cuma diisi hafalan doktrin. Anak mudanya harus diajarin mikir, tapi mikir juga sebenarnya belum cukup, karena anak mudanya juga harus pintar menganalisis. Yang ketiga, pisahkan agama dari kekuasaan politik. Bukan buat ngusir agama dari kehidupan, tapi buat mencegah agama diperalat sama kekuasaan. Agama harus tetap hidup di ruang sosial, di pribadi masing-masing, dan dinilai etika. Keempat, tegakkan hukum tanpa pandang status agama dari seseorang. Mau dia ustadz, pendeta, kiai, atau politisi, kalau salah, ya harus dihukum. Titik. Gak ada yang namanya itu kartu spesial di sini. Dan terakhir, Pancasila harus dipahami sebagai titik temu, bukan musuh agama. Pancasila kita bukan ideologi yang anti Tuhan, tapi menjadi pagar supaya negara nggak dikuasai sama satu pemahaman liar. Jadi kalau di video ini, lo malah ngerasa semua kritikan itu buat nyerang suatu agama, mungkin masalahnya yang salah itu bukan di narasinya, tapi di cara kita terbiasa menyimpulkan hal yang terburu-buru. So silakan kalian komen sesuai dari pembahasan ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.